imun dari setiap jamaah yang ketika habis menjalankan rangkaian ibadah umroh itu imunnya menjadi kuat. Imunnya benar-benar menjadi sehat, imunnya kuat, dan mereka itu logikanya mereka kurang tidur, kurang makan, kurang minum dan sebagainya itu apa yang dikeluhkan itu semuanya sembuh. Semuanya hilang. Waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh itu adalah di bulan suci Ramadan karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya yang luar biasa. Itu pahalanya sama dengan berhaji. Hajinya pun bersama dengan Rasulullah SAW. Pas sahur tuh ada menu khusus nggak sih dokter? Mungkin protein hewaninya dibanyakin atau seratnya untuk apa sayur untuk serat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, apa kabar? Kali ini tema kita adalah tips umroh di bulan Ramadan. Nah, untuk membahas mengenai tema kita kali ini, kita sudah kedatangan dua tamu spesial nih Sobat Ceria. Mari kita sambut ada Ustadz Nuryadin dan juga Dokter Ita. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Dokter. Baik, ini kan insya Allah ya Pak Ustadz ya, Jazirah nanti bulan ini akan ada umroh akhir Ramadan dan itikaf juga ya Pak Ustadz ya. Ini aku mau tanya nih Pak Ustadz, motivasi terbesar apa sih Pak Ustadz untuk umroh di bulan Ramadan ini? Umroh itu kan boleh sepanjang tahun selain musim haji. Dan waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh itu adalah di bulan suci Ramadan karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya yang luar biasa. Itu pahalanya sama dengan berhaji. Hajinya pun bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, itu ada juga motivasi yang saya pegang juga bahwasanya kita meyakini waktu terbaik sepanjang tahun itu adalah bulan suci Ramadan. Kemudian tempat terbaik dan termulia di permukaan bumi ini adalah dua kota suci Mekah dan Madinah. Jadi alangkah baiknya, alangkah indahnya menghabiskan waktu terbaik juga di tempat terbaik. Jadi langsung dua paket sekaligus ya Pak Ustadz ya. Pertama kita dapat bulannya nih, bulan penuh berkah, dan kita juga dapat tempatnya nih. Gitu. Baik, ini kan kita bulan puasa. Berarti persiapannya akan beda kan ya nih Pak Ustadz ya. Umroh di bulan puasa dan juga umroh di saat bulan-bulan selain puasa. Nah, dari dokter nih, dari segi medisnya mungkin ya, untuk persiapan kan mungkin selain persiapan fisik, mungkin kita juga ada persiapan psikis ya untuk jamaah. Itu mungkin bisa bantu di info ke Sobat Ceria dokter, persiapan untuk yang umroh di bulan Ramadan ini. Baik Mbak Sela. Jadi persiapan kita untuk dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah Ramadan ya. Ini kan yang akan kita lakukan tidak hanya puasa, tapi kita melakukan banyak ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Nah, untuk itu persiapan kita mulai dari persiapan fisik dan psikis. Yang apa itu fisik? Persiapan fisik jelas ya, itu di mana kondisi kita pada saat akan melakukan rangkaian itu dalam keadaan sehat. Sehat, kita tahu bahwa tubuh kita benar-benar staminanya sedang dalam kondisi stabil. Nah, yang kedua, jelas kita tidak sedang dalam kondisi pengawasan atau perawatan dokter, ya. Nah, itu yang menjadi satu pegangan utama ketika menjalankan rangkaian ibadah umroh dan mungkin tepatnya itikaf ya di bulan Ramadan. Itu. Oke, berarti memang persiapannya butuh yang ini ya Pak dokter ya, yang benar-benar sangat harus difikirkan. Tapi aman kan ya dok ya, kalau misal umroh di bulan Ramadan, apa ada keluhan-keluhan gitu nggak dokter yang nanti akan dirasakan? Sampai dengan saat ini ya, selama kita selalu mengawal jemaah-jemaah selagi menjalankan rangkaian ibadah, khususnya di bulan Ramadan, itu semua rata-rata bisa dikatakan mereka sehat, menjadi sehat. Jadi ketika ada paradigma bahwa ketika puasa itu mereka harus menahan tidak makan, tidak minum, tetapi dalam kenyataannya mereka secara fisik dan secara psikis itu benar-benar sehat, paripurna, ya. Nah, ini tadi kalau ketika bicara persiapan psikis itu apa? Kembali kita niatkan semuanya untuk ibadah. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kejiwaan dan sebagainya itu benar-benar sudah kita persiapkan, kita sudah memang semua mengharapkan
ridho dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu aja. Berarti balik lagi ya dari Iya. hatinya dulu ya. Hati Iya. kita bersihkan dulu. Kalau misal niatnya udah mantap, insya Allah aman ya dokter ya. Insya Allah. Terus ini Pak Ustadz, kalau yang menjadi perbedaan nih, mungkin dari segi suasana atau pengaturan waktu ibadah selama bulan puasa dengan bulan-bulan biasa itu ada nggak sih Ustadz perbedaannya tuh seperti apa gitu? Tentunya karena keutamaan umrah di bulan suci Ramadan, tentunya yang paling ramai dan high season itu padat sekali di Masjidil Haram. Iya. Banyak orang ya. Kemudian tentu persiapan fisik dibutuhkan juga karena tidak seperti di bulan yang lain. Bulan suci Ramadan kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian kita kan dari daerah tropis ya, berbeda dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Ya, tentu butuh persiapan yang lebih ini juga dengan suasana yang padat. Sangat banyak, bisa dipastikan akan sangat banyak umat Islam yang akan datang ke sana. Tentunya membutuhkan fisik yang fit, stamina yang oke gitu untuk bisa optimal dalam melaksanakan ibadah selama di kota suci Mekah sepanjang bulan suci Ramadan. Baik, ini kan tadi kita ngomongin cuaca ya Ustadz ya. Pasti kan mungkin panas ya di sana ya. Nah, ini tips untuk menghindari dehidrasi nih, dokter, ada nggak? Baik Mbak Sela, jelas pada saat nanti kita menjalankan beda ya dengan situasi kita tidak sedang berpuasa atau sedang berpuasa ya. Pada saat berpuasa itu tentunya kita ada beberapa hal, tidak hanya rasa haus ya mungkin ya, tidak hanya rasa, tapi kita akan merasakan mungkin rasa mengantuk yang lebih ya. Mengantuk itu juga ya dokter ya? Kurang ngantuk ya, biasanya bisa tidak dipungkiri, yaitu mungkin karena kita kekurangan hipoglikemi ya, glukosanya menurun karena kita kan memang sedang tidak mengonsumsi. Sebenarnya puasa itu kan hanya intermittent fasting ya, jadi bukan tidak makan, tetapi hanya waktunya digeser, ya kan? Hanya waktunya digeser, cuman waktunya pada saat jamnya yang memang bukan waktunya makan, kita suruh makan. Misalnya sahur ya, sahur jam 3:30 itu kan ngantuk-ngantuknya gitu. Nah terus sudah itu kita harus bangun, kita sholat dan sebagainya. Nah ketika tipsnya pada saat itu tentunya kita harus mengatur. Mengatur tuh begini, kebutuhan cairan kurang lebih dalam satu hari itu sekitar 2 liter. Kurang lebih sekitar 8 gelas lah ya. Nah, bukan berarti 8 gelas itu harus kita minum dalam waktu yang bersamaan, jadi kita harus atur. Tetapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Contohnya ketika kita pada saat sahur, paling nggak kita minum sebelum sahur masih 1 gelas. Sesudah sahur kita minum 2 sampai 3 gelas. Nah, pada saat itu kan kita puasa sampai nanti ketemu maghrib. Nah, ketika pada saat maghrib itu kita mulai buka, kita minum lagi 1 gelas. Nah, sesudah itu nanti pada saat kita mungkin buka takjil ya, itu kita juga minum. Pastikan bahwa minuman yang diminum itu benar-benar cairan yang memang dibutuhkan tubuh, yaitu air putih. Ya, nanti kita puas ya, ketika di sana itu yang kita minum bukan air putih tapi air zam-zam. Luar biasa. Kita unlimit untuk bisa minum air zam-zam itu sepuas-puasnya. Nah, pada saat buka puasa itulah, itu momen kita benar-benar manfaatkan. Jadi, jangan takut untuk, aduh kalau nanti saya banyak minum, nanti saya ke belakang terus, bolak-balik ke belakang. Insya Allah enggak, karena badan kita lagi membutuhkan banyak cairan. Nah, antara maghrib sampai dengan isya, itu diselingin itu, dan pada saat waktu sholat, itu tolong pastikan kita juga membawa botol ya, yang terus kita konsumsi minum ya. Nah, nanti pada saat minum itu, pastikan bahwa jangan yang membuat menjadi reaksi tubuh kita kan selama kurang lebih 8 jam. Apalagi nanti di sana kita puasanya agak lebih panjang ya. Iya, lebih panjang ya Ustaz ya, 9 jam ya, kurang lebih 9. Nah, itu jadi benar-benar cairan tubuh itu benar-benar kita jaga. Jadi minuman. Terus makanan juga. Makanan itu kita memilihnya itu bukan memilih enak atau tidak enak, tapi adalah memilih makanan yang memiliki gizi yang baik dan memang dibutuhkan. Itu ada menu, pas sahur tuh ada menu khusus nggak sih dokter? Mungkin protein hewaninya dibanyakin atau seratnya untuk sayur untuk serat itu menunya tips yang paling pas untuk supaya kita tahan ya, mungkin kurang lebih 8-9 jam itu adalah satu, kita banyak makan sayur dan buah. Dengan makan sayur dan buah, itu kondisi kita akan lebih cepat kenyang dan bertahannya itu bisa lebih lama. Termasuk nanti dari buah-buah sayur itu kita juga dapat asupan cairan tambahan. Ya. Terus kurangi
makanan-makanan yang mungkin seperti kayak daging, karena itu butuh waktu untuk mencerna. Oh, kalau daging kenapa waktunya lebih lama nih, dokter? Karena membutuhkan effort yang lebih ya dari tubuh kita untuk mencerna daging dan sebagainya, ya. Nah, termasuk kenapa orang habis selesai makan tuh cenderung ngantuk, ya kan? Kita juga jaga ya, sayang ya kita udah tempat yang mulia, waktu yang mulia, di sana kita terasa langsung cepet ngantuk dan sebagainya. Kenapa? Karena oksigen yang ada di otak kita dipaksa untuk mencerna makanan yang sedang kita makan, gitu. Tapi kalau untuk sayuran dan buah itu pencernaannya prosesnya lebih mudah dan juga pengeluarannya juga lebih lancar. Salah satu keluhan juga tidak hanya tadi haus dan lapar, mungkin nanti side effect-nya adalah biasanya gangguan di pencernaan. Mungkin ada konstipasi, ya. Kadang-kadang kita suka makannya kita sekepinginnya aja gitu ya. Jadi jangan yang asal kenyang, tapi juga harus yang bergizi. Makanya itu tadi ya dok ya, salah satu tipsnya itu harus banyak makan sayur dan buah. Jadi biar pencernaan juga aman ya. Nah Sobat Ceria, baru sampai sini aja udah banyak kan ilmu yang kita dapatkan Sobat Ceria. Nih kita lanjut lagi nih, saya mau tanya sama Pak Ustadz. Ibadah yang diprioritaskan selama menjalankan ibadah puasa ini di Mekah tuh apa sih Ustadz? Yang harus diprioritaskan dan sama cara memaksimalkan ya atau mengoptimalkan nih yang 10 hari Ramadan terakhir itu gimana sih Ustadz gitu? Tentu karena di sana kan kita tidak ada pekerjaan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Sebisa mungkin itu betul-betul fokus untuk melaksanakan ibadah. Sebisa mungkin semua waktu kita itu adalah bernilai ibadah, terutama ibadah-ibadah yang memang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Ya, tentu sholat 5 waktu tetap pasti harus dijaga. Kemudian ada qiyamul lail, nanti bisa pilih ya, bisa ikut tarawih atau di sepertiga akhir malam juga bisa. Kemudian bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Ya, bulan Al-Qur'an. Ya, kalau selama ini mungkin kita di tanah air, di kampung, di mana kita tinggal, sangat sulit mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran. Kalau ini betul-betul difokuskan, bagaimana kemudian kita bisa khatam berkali-kali, ya, selama di bulan suci Ramadan ini, terutama di tempat termulia. Dan tentunya selain bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan suci Ramadan itu juga adalah bulan doa. Ya, tentu kita ini kan punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, juga punya masalah. Disitulah ya, kita menumpahkan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena doa orang berpuasa itu sejak dia sahur sampai berbuka itu panjang ya. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Jadi diselingi di samping membaca Al-Qur'an ya, memperbanyak doa. Doa itu ada harapan, ada impian, ada cita-cita, ada hal-hal yang kita inginkan. Entah itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi, kita minta aja semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang kita dituntut untuk itu. Ya. Juga kita pasti tidak lepas dari problem, baik pribadi, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Disitulah kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita bisa menghadapi masalah problem kita tersebut dan kita bisa keluar ya dari permasalahan yang kita hadapi, karena setiap orang punya masalah gitu. Jadi waktu itu ya kalau bisa memang kita betul-betul fokus antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentu sholat ya, puasa ya, ngaji, berdoa ya, juga sunah-sunah lainnya ya, ibadah-ibadah yang lain juga yang dituntun selama bulan suci Ramadan itu adalah banyak-banyak bersedekah dalam bentuk apapun. Ya, dari yang paling ringan kan senyum aja. Iya betul, senyum adalah ibadah. Semua ya, karena Rasulullah SAW itu dijelaskan dalam hadis bahwasanya beliau itu adalah ajwadun nas, ya, manusia yang paling dermawan. Kemudian ditambahkan dan kedermawanan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu semakin meningkat. Ya, artinya kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW bagaimana kemudian kita banyak bersedekah. Ya, mungkin sekedar bawa makanan ringan, roti, kita berbagi dengan orang di samping kita, ya, bawa minuman, kita berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita, ya. Yang paling ringan ya, setidaknya memberikan senyum terbaik ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita temui, ya. Mungkin seperti itu. Baik.
Ustadz, kalau misalnya kesalahan nih ya Ustadz ya, mungkin bisa nih Sobat Ceria bisa tahu, ada nggak sih Ustadz kesalahan-kesalahan jamaah umroh nih yang dilakukan pada saat melakukan ibadah di Mekah yang bisa dihindari itu Ustadz. Jadi biar Sobat Ceria tahu nih, jadi nanti pada saat aku umroh di bulan Ramadan aku nggak akan begitu deh kayak gitu. Itu ada nggak sih Pak Ustadz? Yang perlu diperhatikan oleh jamaah umroh di bulan suci Ramadan itu bagaimana kemudian mengoptimalkan ibadah itu betul-betul di bulan suci Ramadan. Jangan sampai terlalaikan oleh hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah. Ya, contohnya banyak ngobrol, banyak selfie, bermain media sosial. Ya, sebisa mungkin kita berada di tempat yang terbaik, di tempat termulia, di waktu yang terbaik dan termulia juga. Usahakan betul-betul waktu itu dioptimalkan untuk mengisi hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ingin saya ingatkan kepada jamaah sekalian, bagaimana kemudian kita menghayati setiap ibadah yang kita lakukan selama berada di kota suci Mekah ini. Karena betapa banyak ya, dan Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mendapatkan ada seseorang yang masuk ke masjid kemudian dia sholat. Orang ini sholat seperti orang pada umumnya. Dia memulai takbiratul ihram, bersedekap, ruku, sujud sampai salam. Tapi kemudian setelah itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kum fasolli fa innaka lam tusolli. Bangun, ulangi sholatmu karena sungguhnya kamu itu belum dianggap sholat. Ya, karena ini perintah dari Rasulullah. Ya, orang ini heran juga, sahabat yang ada di sekitar itu juga heran karena perintah Nabi tersebut. Akhirnya mau tidak mau orang ini mengulangi sholatnya. Dia tentunya lebih memperbaiki lagi. Dia memulai takbiratul ihram, bersedekap, ruku, sujud sampai salam. Kemudian setelah itu masih ditegur oleh Rasulullah SAW, kum fasolli fa innaka lam tusolli. Bangun, ulangi sholatmu karena sungguhnya kamu itu belum dianggap sholat. Dan itu berkali-kali diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ternyata orang ini hanya sekedar sholat saja, tidak menghayati ibadah yang sedang dia lakukan. Dan itu ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya betapa banyak orang ya pada bulan suci Ramadan betul dia tidak makan, dia tidak minum, tidak melanggar aturan-aturan puasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa hanya kecuali rasa lapar dan haus saja karena dia tidak menghayati. Betapa banyak juga di hadis yang lain orang yang qiyamul lail, ya, salat tengah malam, ya, sholat malam gitu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa capek saja karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oh, orang di rumah saya pada ke masjid, ya, orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya kok pada ini ikut, tapi tidak menghayati ibadah yang sedang dilakukannya. Sebisa mungkin kita hadirkan ya hati kita menghayati betul setiap ibadah yang kita lakukan, kita menghayati, menyadari bahwasanya kita berada di tempat yang paling mulia, ya, di waktu yang paling mulia. Kita fokus bermunajat hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang untuk ngobrol, tetapi kita fokuskan untuk banyak-banyak waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, iya. Jadi memang benar-benar harus fokus ya Pak Ustadz ya, dari hati dulu ya berarti ya. Nah ini kan kita fokusnya ibadah nih ya Pak Ustadz ya selama bulan Ramadan ini. Nah, untuk waktu istirahatnya sendiri nih dokter, itu waktu-waktu istirahat terbaik ya. Karena kan kita manusia ya Pak Ustadz ya, pasti ada rasa capeknya atau memang harus butuh istirahat kan Pak Ustadznya. Nah, itu momen terbaik waktu istirahatnya itu di jam berapa sih Bu gitu, di waktu-waktu kapan gitu dokter? Baik Mbak Cela, ketika kita menjalankan rangkaian ibadah itikaf ya, khususnya di akhir-akhir Ramadan, itu kita harus bijak dalam mengatur waktu kita untuk istirahat. Pengertian istirahat ini tidak hanya sekedar, ya sudah yang penting saya duduk, enggak. Tapi kita harus ada dalam 24 jam itu istirahat itu benar-benar kita menyimpan untuk tidur sejenak, walaupun sejenak. Nah, kita bagi waktu ya. Jadi ketika waktu-waktu yang mustajab itu kan malam hari ya. Malam hari itu kita usahakan pastikan bahwa mulai dari maghrib, isya sampai dengan tarawih, sampai dengan qiyamul lail itu kita bisa eksis di masjid, eksis ibadah, fokus di situ. Nah terus ketika sesudah selesai kita sahur, ya terus kita menunggu sholat subuh. Di sholat subuh kita menunggu sampai waktu syuruk. Nah sesudah waktu syuruk itu bisa kita kembali ke tempat kita untuk istirahat. Nah itu benar-benar manfaatkan untuk istirahat ya, jangan jalan-jalan. Ya, jangan jalan-jalan atau shopping atau apa. Jadi benar-benar istirahat. Pengertian istirahat itu benar-benar tidur. Ya, tidur. Entah itu bentuknya dalam bentuk rebah atau tapi pasti tidur.
Ya, istirahat benar-benar. Kenapa? Di situ imun kita akan muncul lagi. Kenapa? Karena siklus kita yang seharusnya tadinya kita malam hari itu harusnya tidur, kita kan Ya ibadah. beda, melek ya, harus. Nah, tapi paginya diputer. Nah, memang waktu itu terasa jet lag sekali ya. Perbedaan waktu kita yang 4 jam, terus gimana kita harus pada saat itu kita harus fokus, belum lagi ketika ibadah dan suasana yang begitu ramainya, crowded-nya. Tapi alhamdulillah itu menyenangkan sekali. Dan itu mungkin pada waktu hari pertama, kedua mungkin ada fase, adaptasi. Tapi sudah masuk kedua, ketiga dan seterusnya, Udah itu insya terbiasa Allah. ya. Dan alhamdulillah saya menemukan jemaah itu rata-rata sehat pulang dari ibadah umrah di bulan Ramadan. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena kan mungkin juga ada nggak sih dokter vitamin-vitamin nih yang harus dikonsumsi? Karena kan tadi kan dokter bilang waktu istirahat kita jadi kayak ketuker ya, yang malam seharusnya buat tidur kita fokus ibadah, pagi jadi kita tidur dulu nih sebentar. Nah itu ada nggak sih kayak vitamin-vitamin khusus apa sih yang harus kita konsumsi gitu? Bicara vitamin itu sebenarnya adalah asupan tambahan ya. Kalau kita bijak dalam memilih menu makanan, cairan yang masuk ke tubuh itu sebenarnya sudah lengkap, sudah sempurna. Istirahat yang berimbang, aktivitas fisiknya juga yang kita kelola dengan baik, sebenarnya sudah cukup. Nah, kalaupun ada asupan, misalkan masukan tambahan, saya lebih sarankan misalnya kita tambahan madu, ya kan? Terus mungkin ada manisnya kita ambil dari kurma. Jadi benar-benar kita ambil dari situ. Jadi kita mungkin kurangi ya kimia-kimia yang masuk gitu ya, kimia-kimia. Jadi mungkin banyak Kak, ada vitamin. Kalau ada vitamin boleh nggak A, vitamin B, C dan sebagainya itu ya kembali kepada pilihan ya. Ada sekarang lagi katanya vitamin multivitamin, multivitamin. Nah itu bebas-bebas aja ya, tapi tentunya kita dengan yang natural itu akan lebih sehat. Ya. Baik, Pak Ustadz ini dari segi medis. Kalau dari segi umum nih Pak Ustadz nih, persiapan kayak yang barang-barang yang harus dibawa nih selama menjalankan ibadah puasa di Mekah selama bulan Ramadan, itu ada nggak sih barang-barang khusus yang harus jamaah bawa nih Pak Ustadz? Itu dikembalikan ke preferensi masing-masing ya. Tentu kalau mau nyaman beribadah biasanya kan ada orang-orang yang tidak kuat duduk lama gitu, bisa beli kursi yang bisa ada senderannya. Kayak kursi lipat gitu ya Pak Ustadz, sajadah yang empuk. Ya, terkadang mungkin ketika beribadah, mengaji ataupun berdoa di Masjidil Haram butuh sejenak untuk berbaring, mungkin sajadahnya yang agak empuk itu boleh ya dibawa. Baik, jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing jamaah ya untuk kenyamanan masing-masing ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau dari sisi pengalaman nih, ada nggak sih dari Pak Ustadz atau dokter punya pengalaman pribadi nih puasa menjalankan puasa di Mekah? Terus sama mungkin ada nggak momen spiritual mungkin dari tamu atau dari Pak Ustadz dan dokter sendiri yang bisa di-share nih ke Sobat Ceria? Ada nggak Pak Ustadz atau Bu Dokter? Kalau saya pribadi yang saya rasakan gitu, saya meyakini bahwasanya tempat termulia dan tempat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di kota suci Mekah. Ya, maka saya memperbanyak doa. Dan doa itu memang tidak cukup sekali, harus diulang berkali-kali. Saya suatu waktu pernah ditanya ya, seperti pertanyaan Mbak Sela tadi tentang apa sih sesuatu yang paling berkesan. Saya merasa semua doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kota suci Mekah ya, terutama di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kan ada 3 kemungkinan. Ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemungkinan kedua adalah dikabulkan pada saat yang tepat. Ya. Dan yang ketiga kita akan terhindar dari mara bahaya. Dan saya merasa bahwasanya itu ketika saya ditanya itu spontan saya menjawab ya, bahwa saya merasa semua doa-doa yang saya panjatkan itu dengan sungguh-sungguh di kota suci Mekah ya, terutama di bulan suci Ramadan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan sia-siakan waktu. Perbanyak doa karena memang bulan Ramadan juga adalah bulan doa. Baik, kalau dari dokter sendiri mungkin dokter ada pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari jamaah yang dokter bawa nih, momen spiritual yang tersentuh gitu Dok. Ada nggak Dok? Yang bisa di-share nih Dok ke kita? Saya sangat-sangat sependapat dengan Pak Ustadz. Jadi benar-benar apa yang dipanjatkan, Allah itu benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah itu mendengar doa kita. Jadi apapun yang kita panjatkan, tinggal cara dan waktunya aja kapan Allah kabulkan itu. Dan doa yang kita panjatkan itu Allah kabulkan itu dengan waktu-waktu yang tepat.
waktu yang paling tepat dan memang benar-benar di waktu yang mungkin di luar dari perkiraan kita dan itu Allah kabulkan, ya. Nah, terus kalau dari sisi jamaah sendiri, saya ngerasakan bahwa secara medis, imun dari setiap jamaah yang ketika habis menjalankan rangkaian ibadah umroh itu imunnya menjadi kuat. Imunnya benar-benar menjadi sehat, imunnya kuat, dan mereka itu logikanya mereka kurang tidur, kurang makan, kurang minum dan sebagainya itu, apa yang dikeluhkan itu semuanya sembuh, semuanya hilang gitu ya. Jadi saya yang kekhawatiran bahkan obat-obat yang mereka bawa itu nggak sampai dipakai sama mereka. Mereka hanya cuma simpen dan langsung saya sarankan, "Udah Ibu, obat-obat yang sudah Ibu bawa kita sedekahkan aja." Udah kita sedekahkan. Padahal lingkungan kita yang mungkin ada yang batuk, kita bercampur ya, mungkin ada macam-macam dan kita capek itu sama sekali semua imunnya menjadi kuat. Jadi kalau ada kita pernah merasakan ibadah umroh di bulan Ramadan, pasti pingin lagi untuk yang berikutnya. Tagihan ya. Jadi kan ada nih kata-kata atau kayak paradigma nih kalau menjalankan ibadah puasa, menjalankan umroh di bulan puasa itu kan menyeramkan atau menakutkan, itu berarti dipatahkan ya dokter ya. Itu sama sekali nggak benar ya. Jadi aman-aman aja ya, tergantung dari keyakinan kita dan persiapan yang matang tadi itu tadi ya yang kita bahas. Gitu. Saya ingin sampaikan, tambahkan, saya juga melihat ada orang-orang yang saya dapati dan memang rutin setiap tahun itu berangkat di bulan suci Ramadan. Ya, karena itu tadi prinsipnya juga bahwasanya waktu terbaik ya dia mau habiskan juga di tempat yang terbaik. Dan kita tahu bulan suci Ramadan itu kan paket umrah yang tersedia agak lebih mahal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi kenyataannya orang-orang ini justru semakin ketagihan. Secara ekonomi ya itu tidak ada masalah gitu. Yang secara logika kan dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi subhanallah setiap tahun bisa berangkat dan usahanya bagi seorang pedagang itu baik-baik aja gitu. Bukan baik-baik aja, justru semakin berberkah, semakin bertambah. Ya. Karena memang di bulan berkah juga ya Pak Ustadz. Iya, karena memang umroh itu bisa mengikis kefakiran. Artinya umroh itu bisa membuat orang menjadi kaya. Oh iya Pak Ustadz. Iya, selama dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tendensi, tidak ada maksud yang lain. Dan itu saya melihat orang-orang ya pedagang-pedagang yang rutin yang setiap tahun itu berangkat dengan kami ya, mendaftar di kami ya. Kesaksiannya itu dan memang kita lihat langsung usahanya itu semakin maju, semakin berkembang, semakin berkah sehingga dia bisa melaksanakan ibadah umroh itu setiap tahun di bulan suci Ramadan yang secara secara biaya itu lebih mahal dibanding bulan-bulan yang lain. Iya. Ya. Jadi kan ini spesial, tapi malah jadi ekonomi jadi makin ini ya, Masya Allah. Ya. Itulah buktinya. The power of doa. Orang-orang langsung ya seperti itu. Ya kan, the power of doa sama ya balik lagi memang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Pak Ustadz dan Dokter. Oh, saya ingin tambahkan ya, ada inspirasi yang saya dapatkan dari jamaah umroh. Ya, jamaah ini dia berprinsip bahwasanya selama berada di kota suci Mekah itu pantang minum air putih kecuali air Zam-Zam. Ya, pantang minum air putih kecuali air Zam-Zam. Oh, kenapa tidak? Berlimpah. Ya, tidak terbatas gitu. Kita bisa mendapatkan di hampir setiap sudut dari masjid. Pun kalau mau lebih ini kita bisa beli dalam bentuk galon di supermarket ya, Bin Daud dan sebagainya itu disediakan dan insya Allah asli. Ya, asli ya, Pak. Itu pantang minum karena Zam-Zam itu ya banyak sekali keutamaan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Salah satunya adalah Zam-Zam lima syuribalahu. Jadi tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan sebagai obat, maka Zam-Zam itu berfungsi sebagai obat. Kalau kita niatkan sebagai makanan, maka dia akan mengenyangkan. Kalau kita niatkan sebagai suplemen supaya kita kuat beribadah, insya Allah akan jauh lebih jos daripada suplemen-suplemen yang ada iklannya apa gitu ya. Itu terbukti ya. Jadi saya kira menarik dan alhamdulillah saya terinspirasi dari jamaah tersebut dan saya amalkan sebisa mungkin selama berada di sana ya. Tidak minum air putih kecuali air Zam-Zam. Ya, bisa bawa botol atau apa yang setiap yang kita minum kan itu tadi setidaknya ada 8 gelas ya, 2 liter dalam sehari. Kalau bisa yang masuk itu air Zam-Zam. Ya, ini kesempatan loh ya. Jadi, berapa hari kita di sana. Boosternya ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, berarti banyak banget pengalaman-pengalaman yang sampai Ustadz sendiri aja coba ya Pak Ustadz ya, dari pengalaman-pengalaman jamaah Ustadz coba. Nah, ini mungkin siapa tahu Sobat Ceria nih terketuk hatinya nih langsung mau daftar nih Pak Ustadz. Masih ada nggak sih sisa kuota nih Pak Ustadz untuk berangkat nih nanti? Karena kan aku lihat
Jazirah udah full ya, Masya Allah. Nah mungkin nih ada tambahan kuota nggak sih Pak Ustadz? Alhamdulillah paket Ramadan ini kita sudah jual beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita buka slot, kita sudah booking penerbangan itu penuh. Kemudian kita ajukan tambahan oleh ke maskapai diterima dan itu kemudian alhamdulillah penuh. Ya, ternyata animo masyarakat sangat tinggi untuk berumrah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami minta tambahan seat lagi. Saat ini yang tersedia itu available adalah dari Garuda Airlines. Ya, Garuda maskapai yang paling Indonesia, penerbangan direct dan alhamdulillah kita dapat yang langsung ke Madinah. Jadi nggak capek-capek lagi, penerbangan direct langsung dari Jakarta menuju ke Madinah. Kemudian setelah itu di Madinah menghabiskan beberapa hari, kemudian berumrah menuju ke kota Mekah. Itu alhamdulillah masih ada beberapa seat. Mungkin dari jamaah sekalian Bapak Ibu terketuk hatinya, alhamdulillah kita masih ada seat yang tersedia. Silakan menghubungi Jazirah Wisata. Nah, baik sahabat ceria, langsung aja ke Jazirah Wisata di DM. Nanti akan dibalas oleh minceknya ya Pak Ustadz ya. Nah baik, ini untuk mengakhiri nih pembahasan kita yang sangat menarik ya. Alhamdulillah manfaat umroh di bulan Ramadan itu nggak main-main ya Pak Ustadz ya. Yang penting tuh dari hati niatnya kita seperti apa. Mungkin ada nggak sih pesan nih, mungkin dari Ibu Dokter atau dari Pak Ustadz untuk Sobat Ceria yang lagi nonton nih, pesan untuk umroh di bulan Ramadan ini nggak menakutkan loh gitu. Baik, pesan berdasarkan pengalaman dan testimoni yang sudah kita dapatkan ya. Jadi benar-benar yang namanya menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan itu benar-benar luar biasa. Tidak hanya kita mendapatkan satu sisi spiritual kita semakin meningkat, tapi kita juga mendapatkan bahwa tubuh kita semakin sehat, semakin fit. Dan kembali seperti kayak kita di recharge lagi. Jadi tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengerikan, semuanya nyaman. Bahkan di sana semua bersahabat. Kita mendapatkan saudara-saudara kita yang luar biasa di sana. Mereka menyambut kita dan kita akan bertemu dengan mereka semua. Jadi saran dari saya, ayo kita sama-sama menjalankan rangkaian ibadah ya. Dalam 12 bulan, 1 bulan lah kita terus sama Allah ya. Kita mendekat sama Allah, kita mohon doa banyakkan doa-doa terbaik kita. Insya Allah akan Allah kabulkan. Itu saja Mbak. Dari Pak Ustadz mungkin ada pesan untuk Sobat Ceria nih Pak Ustadz? Ya tentu kita bagaimana kemudian menghabiskan, karena Ramadan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi umur yang panjang untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita menghabiskan bulan suci Ramadan juga di tempat yang terbaik, tempat yang termulia di permukaan bumi ini. Ya, mari melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan dengan seabrek keutamaan berumroh ya di bulan suci Ramadan. Kalau dari sisi ini jangan khawatir ya, justru malah semakin sehat insya Allah. Dan saya juga menyaksikan, karena saya itu ada jamaah rutin yang saya dampingi setiap tahun. Usia mereka itu memang usia-usia yang sudah tua, tapi justru lebih fit, lebih sehat, lebih giat beribadah dibanding anak-anak muda yang secara fisik itu harusnya lebih kuat, tapi ternyata mereka lebih sehat kelihatannya. Masya Allah. Ya, itu tadi mungkin. Ya dari niat ya. Sama persiapan-persiapan yang tadi ya Bu Dokter ya, yang penting itu dijalanin. Baik Sobat Ceria, itu tadi perbincangan kita mengenai tips and trik umroh di bulan Ramadan bersama Pak Ustadz Nuryadin dan juga Dokter Ita. Baik Bu Dokter, Pak Ustadz terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi membahas tips and tricks yang lainnya ya. Baik Sobat Ceria, sampai jumpa di tema kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.